Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya kiranya dapat menonaktifkan nada deringnya untuk sementara waktu. Selanjutnya, pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp2.195.500. Rp2.195.500. Adapun hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional, di antara yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan, serta kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya, tata laksana salat Jumat pada hari ini yakni pada tanggal 5 April 2024 atau bertepatan pada tanggal 26 Ramadan 1445 Hijriah, yakni pada pukul 12.44 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Muhammad Muslim MA, Imam Ustadz Reza Adlani MSOS, sedangkan muazin Saudara Anwar. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang rahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ketakwaan dalam arti yang sebenarnya adalah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan diiringi dengan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Yang tentunya kita tidak akan dapat mengetahui dengan baik apa-apa itu perintah dan apa-apa saja larangan kecuali dengan terus menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang agama Islam yang mulia ini. Oleh sebab itu para ulama kita mengatakan di antara ciri ketakwaan seseorang adalah dia senantiasa berusaha menambah pengetahuan dan pemahamannya tentang agama Islam yang mulia. Karena semakin baik pengetahuannya, pemahamannya tentang Islam, maka insya Allah semakin baik dan semakin tinggi ketakwaan seseorang tersebut. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 25 Ramadan. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menerima seluruh amalan-amalan yang telah kita lakukan. Juga kita meminta kepada Allah agar Allah berkenan mengampunkan dosa-dosa yang telah kita langgar atau yang telah kita lakukan, sebagaimana kita juga meminta kepada Allah agar Allah terus memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan untuk bisa mengisi hari-hari ke depan, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena pada hakikatnya ketaatan kepada Allah tidak berakhir dengan berakhirnya Ramadan, tetapi ketakwaan itu masih terus dituntut oleh Allah kepada kita sampai ajal menjemput kita. Maka dalam firman-Nya Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah sampai kapan? Apakah sampai berakhirnya Ramadan? Tidak. Tetapi sampai datang kepada kita kematian. Maka oleh sebab itu kita perlu terus berusaha menjaga diri kita agar jangan sampai lalai, agar jangan sampai lemah untuk terus melakukan ketaatan. Apalagi kita berada di penghujung Ramadan dan terus kita berusaha untuk melakukan ketaatan sampai ajal menjemput kita. Juga Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya
salah satu yang menjadi penilaian Allah terhadap sebuah amalan, terhadap sebuah pekerjaan adalah akhirnya. Ini menjadi poin penting bagi kita. Karena sebagian orang begitu bereforia di awal Ramadan, ke masjid, melakukan ketaatan, baca Quran, baik. Tapi sayang di akhir Ramadan mereka malah lalai. Justru kadang sebahagian justru meninggalkan ibadah-ibadah. Tentunya ini bukan pola ibadah yang baik. Tapi ibadah yang baik itu adalah ibadah yang konsisten. Bahkan semakin ke penghujung, semakin menambah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam rangka mengisi penghujung Ramadan ini, maka kalau kita menilik ya, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal ada 2 amalan penting yang ini perlu kita lakukan. Apa fungsinya? Di antara fungsinya adalah agar menyempurnakan amalan puasa kita, sehingga predikat takwa itu insya Allah bisa kita raih dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa amalan itu? Yang pertama adalah sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau aku perkirakan malam itu adalah malam Qadar ya, atau Lailatul Qadar ya, apa yang sebaiknya aku baca? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah wahai Aisyah di penghujung Ramadan salah satu doa, apa itu? Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau adalah al-afu. Ya, al-afu adalah salah satu dari nama-nama Allah yang maha pemberi maaf ya. Tuhibbul afwa, dan suka memberikan maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah ya. Ada komentar menarik dari Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Bukankah kita di 10 Ramadan yang pertama, 10 Ramadan yang kedua, bahkan 10 Ramadan yang ketiga melakukan ketaatan? Siang kita puasa, malam kita sholat, kita baca Quran, kita sedekah, kita istighfar, kita berdoa. Toh kenapa di akhir Ramadan justru Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita membaca doa tersebut? Ya Allah, engkau adalah maha pemberi maaf dan sangat suka memberi maaf, dan maafkanlah aku. Apakah kita melakukan dosa di 10 pertama, 10 kedua? Jawabannya ketika kita melakukan puasa, ketika kita melakukan sholat, melakukan ibadah-ibadah yang lain, kita tidak melakukan dosa. Tapi kenapa justru di akhir ibadah kita diperintahkan meminta maaf kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ada apa? Apa fungsinya? Maka Al-Imam Ibn Rajab mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, doa ini mengajarkan kepada kita bahwa memang sebenarnya orang yang cerdas, orang yang bertakwa, salah satu sifat yang dia miliki adalah dia tidak pernah merasa sempurna apapun yang dia lakukan. Bahkan setelah dia melakukan ibadah. Bukankah ketika selesai sholat, terkhusus sholat 5 waktu, kita diperintahkan untuk baca apa? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apakah kita tadi melakukan dosa? Jawabannya tidak. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Fathul Makkah turun ayat An-Nasr. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Setelah Rasulullah capek berjihad melawan orang-orang kafir, beliau diintimidasi, bahkan beliau diancam, nyawanya terancam di fase Mekah. Pindah ke Madinah, ujian juga tidak berhenti. Beliau menghadapi berbagai macam ujian sampai bahkan istrinya dituduh dengan berzina. Ini bukan ujian yang mudah. Seorang rasul, seorang pimpinan umat justru diberikan berita bohong bahwa istrinya berzina. Tentunya ini bukan berita yang benar, itu berita yang bohong. Tetapi ketika Rasulullah melakukan Fathu Makkah, setelah banyak ibadah yang dia lakukan, justru Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Beristighfar, minta maaf. Kenapa? Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah, karena memang ya, kata Ibnu Rajab tadi dan juga para ulama kita manusia. Yang pertama, kalau kita bandingkan amalan yang kita lakukan dengan banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, amalan kita itu belum apa-apa. Maka jangan pernah sombong dengan ibadah kita. Bahkan dalam sebuah hadisnya kata Rasulullah, kalau seandainya anak Adam itu semenjak dia dilahirkan sampai dia meninggal dia terus beribadah kepada Allah, itu belum mampu membayar nikmat-nikmat Allah.
Apalagi ternyata di dalam hidup kita ini, kita tidak seluruhnya mengisi hidup kita dengan berbagai macam ibadah. Ada saja kekurangan-kekurangan. Termasuk di bulan Ramadan. Karena potensi untuk tidak diterimanya amalan itu itu ada. Rasulullah mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, dia tidak dapat dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam, tapi dia tidak mendapatkan dari sholat malamnya kecuali hanya bergadang. Capek dia bergadang, ternyata dia tidak dapat apa-apa. Juga kata Rasulullah, man lam yada' qaula zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Allah, siapa yang dia berpuasa tetapi mulutnya tidak berhenti dari mengucapkan kata-kata bohong, kata-kata kotor, kata-kata fitnah, dan juga tidak berhenti anggota badannya melakukan kemaksiatan. Apa kata Rasul SAW? Allah tidak butuh puasa orang seperti ini. Hadis-hadis ini menggambarkan kepada kita, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita merasa bangga, oh saya sudah banyak puasa, saya sudah banyak sedekah, saya sudah banyak baca Quran. Selanjutnya kita seakan-akan menjamin diri kita sudah masuk surga, dan setelah itu pun kita bereforia di bulan Idul Fitri dan meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka kata Yahya bin Mu'ad, salah seorang tabi'in, laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi minallah al-afwa. Kata Yahya bin Mu'ad, salah seorang tabi'in, bukan orang yang cerdas, bukan ciri orang yang bertakwa yang ketika dia belum berharap dari Allah pengampunan dari kesalahan-kesalahannya. Karena kalau Allah mau hitung kesalahan kita, gak ada apa-apanya amalan kita tersebut. Maka jangan pernah merasa sombong, apalagi merasa sempurna. Tidak ada kita yang sempurna. Dibanding apa yang telah Allah berikan, amalan kita itu sangat sedikit. Kalau dibanding dengan diri kita ini, kita adalah manusia yang punya banyak kesalahan, yang punya banyak kealfaan, punya banyak kekurangan. Maka jangan pernah merasa bangga dengan diri kita, tetapi mintalah terus bantuan dari Allah agar kita dimudahkan untuk terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mintalah bantuan kepada Allah agar kita istiqamah, agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Karena orang-orang yang sombong akan menjadikan dia apa? Lalai beribadah atau lalai melanjutkan ketaatannya setelah dia selesai melakukan ketaatan. Nanti kita lihat bagaimana fenomena sebagian kaum muslimin, begitu Idul Fitri datang, maka dia pun menyambut dengan hura-hura. Sebagian menyambut dengan membakar petasan dan mercon. Padahal petasan dan mercon itu adalah salah satu ritual orang kafir yang itu berkaitan dengan akidah mereka. Bagaimana mungkin 1 bulan kita berpuasa, malamnya kita sholat, baca Quran, beristighfar, sedekah, berdoa, toh ternyata kita kotori dengan amalan-amalan yang itu merupakan bagian dari ritual orang kafir yang tidak sepantasnya kita lakukan di luar Ramadan, apalagi di penghujung Ramadan. Sebagian orang begitu menyambut Idul Fitri, tidak lagi mendatangi masjid, tidak lagi melakukan sholat berjamaah. Kenapa? Karena lupa bahwa dia belum tentu pasti amalannya itu sempurna. Ini jebakan syaitan. Kata para ulama kita, syaitan sangat licik. Dia punya 2 jurus pamungkas. Yang jurus ini dia gunakan sangat cerdas, sangat cerdik. Dia tahu dengan siapa dia sedang bermain. Ketika dia datang kepada orang soleh, maka syaitan akan menggunakan jurus kesombongan. Dimasukkan ke dalam dada orang-orang yang soleh itu rasa sombong. Kalau saya, puasa saya tidak ada yang tinggal. Sedekah saya begitu banyak. Timbul rasa sombong. Akhirnya apa? Ibadahnya pun tidak diterima oleh Allah. Jurus kedua yang digunakan syaitan adalah jurus putus asa. Ini dia gunakan untuk siapa? Untuk pelaku maksiat. Maka syaitan mendatangi para ahli ibadah, juga mendatangi para ahli maksiat. Hati-hati. Oleh sebab itu, maka kata Imam Ibn Rajab, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa ini, agar menyadari kekurangan-kekurangan kita, dan agar kita meminta kepada Allah dimaafkan kesalahan-kesalahan kita, yang dengan hal itu insya Allah ibadah kita diterima. Oleh sebab itu mari kita perbanyak membaca doa ini, terkhusus di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ibadah yang kedua yang juga tidak kalah penting yang perlu kita lakukan terkhusus di penghujung Ramadan adalah membayar zakat fitrah ya, atau zakat fitri. Ini 2 istilah yang sering disebut oleh para ulama kita. Bisa disebut zakat fitrah
bisa disebut zakat fitri. Ya, kalau dalam nasnya sebagaimana diriwayatkan oleh dalam riwayat Bukhari, Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Ya, jadi kalau yang menyebut dengan zakat fitri tidak salah karena nas hadisnya mengatakan zakatul fitri. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Apa fungsinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath. Untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa, ingat. Tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan orang yang berpuasa. Artinya, meskipun kita puasanya full, kita masih punya potensi melakukan kesalahan. Tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath. Untuk membersihkan dosa-dosa orang yang berpuasa, kekurangan-kekurangan orang yang berpuasa tersebut, minal lagwi war rafath, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, atau juga dari ucapan-ucapan yang tidak benar. Ini fungsi yang pertama, mengajarkan kepada kita agar kita membayar zakat fitriyah, atau Imam Nawawi menyebutnya dengan zakat fitrah. Ya, kata Imam Nawawi, makanan yang diberikan itu bahan pokok yang kita keluarkan itu namanya fitrah, atau sebagian ulama menyebutkan disebut zakat fitrah, zakatul fitrah, karena kembali kepada jiwa. Kalau zakat fitri kembali kepada waktu mengeluarkannya. Maka nanti sebagian para ulama kita mengatakan kapan disunnahkan, diperintahkan untuk dikeluarkan zakat fitri itu ketika selesai puasa Ramadan, sudah masuk malam Idul Fitri. Dari segi penamaannya zakatul fitri, zakat yang dibayarkan ketika setelah berbuka, maksudnya setelah selesai Ramadan. Kapan selesai Ramadan? Ya, setelah masuk 1 Syawal. Maka waktu yang paling baik membayar zakat fitri itu adalah pada malam Idul Fitrinya, sampai sebelum ya melakukan sholat Idul Fitri. Ya, nanti kata Ibnu Umar, ya, farada Rasulullah SAW zakatul fitri, Rasulullah mewajibkan zakat fitri, ya. Apa bentuknya? Sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin. 1 sa' dari tamar atau 1 sa' dari gandum. Ya. Yang ini dikonversi kalau kita di Indonesia kepada makanan pokok kita. Ya, kalau kita di sini ya beras. Ya, seperti itu. Maka nanti juga menjadi diskusi para ulama kita, apakah boleh membayar zakat fitrah itu atau zakat fitri itu dengan harganya, dengan uang? Kalau kembali kepada hadis ini, maka Rasulullah memerintahkan kita mengeluarkannya dalam bentuk makanan pokok. Ya, kalau kita kembali kepada pendapat-pendapat madhab, maka madhab Syafi'i, Maliki, Hambali menguatkan zakat fitrah atau zakat fitri itu dengan makanan pokok, ya, tidak diuangkan. Ada sebagian pendapat, ya, madhab Hanafi, ya, mengatakan boleh dengan pakai uang, ya. Tetapi kalau ketiga madhab, ya, termasuk kita di sini madhab Syafi'i menguatkan bahwa zakat fitrah itu harus dikeluarkan dengan bahan makanan pokok, ya. Karena kata Ibnu Umar, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu bentuknya apa? 1 sa' dari tamar, dari kurma, atau 1 sa' dari gandum. Ya, untuk siapa diwajibkan? Kata Rasulullah SAW, ya, alal abdi wal hurri, kepada orang yang bebas, orang yang merdeka, atau orang yang yang satunya sebagai budak. Ya. Alal zakari wal untha, bagi laki-laki maupun perempuan. Alal kabiri was saghir, bagi anak yang sudah dewasa ataupun yang masih kecil. Jadi siapa yang masuk dia sebagai seorang muslim, baik dia merdeka atau budak, baik dia laki-laki atau perempuan, baik dia masih sudah besar, sudah dewasa atau masih kecil, maka wajib baginya membayar zakat fitrah. Ya, batasan wajibnya kata para ulama kita adalah ketika dia punya stok makanan untuk cukup bagi dia dan orang yang dalam tanggungannya pada malam hari Idul Fitri dan pada hari Idul Fitri tersebut. Kalau dia punya stok makanan yang cukup pada malam hari Idul Fitri sampai selesainya hari Idul Fitri, ya, maka dia wajib membayar zakat fitrah tersebut. Fungsinya apa? Kata Rasulullah SAW, tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dari orang yang berpuasa. Dan yang kedua kata Rasulullah SAW, wa tu'matan lil masakin, dan juga sebagai bagian dari memberi makan kepada orang fakir miskin. Maka nanti juga para ulama kita, ya, terjadi 2 pendapat. Ya. Sebagian pendapat mengatakan zakat fitrah atau zakat fitri itu tidak diberikan kecuali hanya untuk fakir dan miskin. Karena dalam riwayat ini kata Rasulullah, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin.
Jadi fungsinya dua. Untuk yang memberi, membersihkan jiwanya, menyempurnakan amalannya. Yang kedua ada fungsi sosial, membantu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Meskipun ada sebagian pendapat boleh juga dibagi kepada 8 senif ya, 8 kelompok tersebut ya. Tetapi yang lebih utama adalah diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, zakat fitrah ini juga mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah bukan orang yang sempurna. Meskipun kita sudah berpuasa siangnya, sholat malam pada malam harinya, ditambah dengan amalan-amalan ibadah yang lain, tapi potensi-potensi kesalahan itu tetap ada, maka disyariatkannya zakat fitrah tersebut dalam rangka menyempurnakan amalan puasa selama di dalam bulan Ramadan tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan senantiasa ya terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan terus juga memohon ampun dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita, serta juga melazimkan terus ya membaca doa tersebut dan menunaikan zakat fitrah ya di akhir Ramadan nanti, Allah menerima seluruh amalan-amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang dengan itu insyaallah kita akan memasuki surga Allah tabaraka wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم صفي lurus dan seimbang. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر
كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله